Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hidayatan kabira wa razaqana rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita, senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, senantiasa masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dari segi nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat rohani maupun jasmani, semuanya pada hari ini, pada detik ini, pada saat ini juga kita semua masih bisa merasakannya. Karena jikalau di antara 4 nikmat itu Allah cabut salah satunya, misalkan nikmat keimanan Allah cabut dari diri kita, maka tentunya kita semua tidak mungkin berkumpul di tempat ini. Karena kita berkumpul di tempat ini atas landasan karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak berkumpul di tempat ini. Kemudian jikalau nikmat Islam yang Allah cabut dari dalam diri kita, maka sekali lagi kita juga tidak mungkin berkumpul di tempat ini. Karena di tempat ini disampaikannya ayat-ayat Allah, disampaikannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya yang mempercayai Allah adalah Rabb-Nya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya. Mereka hanyalah orang-orang yang beragama Islam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama adalah syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dan perkara yang paling pertama adalah syahadatun, bersaksi bahwasannya tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan, adalah nabi yang Allah utus sebagai penyempurna dari para nabi-nabi yang telah Allah utus dan sebagai penyempurna untuk akhlak-akhlak manusia. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada para manusia untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Mengapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia? Karena sebelum diutusnya Rasulullah, orang-orang jahiliyah mereka tidak memiliki akhlak yang sempurna daripada seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita teladani bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya engkau Muhammad memiliki akhlak yang begitu agung. Dan sebagian mufassirin menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan azim itu adalah akhlak Rasulullah menyerupai Al-Quran. Telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran
Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya adalah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, yang pasti kita tidak akan pernah luput, kita tidak akan pernah lupa dengan kisah pertama kali diturunkannya Al-Quran. Telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril sebelum disampaikannya wahyu, itu di malam bulan Ramadan. Maka dari itu Ramadan sebentar lagi akan datang, Ramadan sebentar lagi akan tiba. Maka sehendaknya, sepatutnya, seyogyanya kita semua mempersiapkan Ramadan kita, supaya Ramadan kita dapat berjalan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kemudian kedua kalinya salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, orang-orang yang senantiasa sikoh meniti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kami sampaikan adalah seputar tentang Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan menyongsong menyambut bulan Ramadan, maka dari itu ada baiknya kita membahas seputar tentang Ramadan yang akan kita jalani. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Ramadan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi di dalam bulan Ramadan itu adalah waktu di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi hikmah diturunkannya Al-Quran kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki tataran hidup, tataran kehidupan, aturan kehidupan yang ada di bumi ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia, nabi terakhir yang Allah beri keistimewaan tersendiri. Kenapa? Karena di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah dengan diberikannya Al-Qur'an. Kalau mau kita lihat di kitab-kitab sebelum daripada Al-Qur'an, itu ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, yang mana di dalamnya berisikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi belum ada di dalamnya perintah untuk melaksanakan salat, perintah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya secara detail. Tapi di dalam Al-Quran, semua yang ada di dalam Alkitab atau Injil, yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Zabur, semuanya telah Allah rangkum, Allah sempurnakan dengan Allah turunkannya Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Karena pertama kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat itu Rasulullah berada di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, kemudian memeluk Rasulullah, kemudian berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Bacalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW spontan menjawab, "Ma ana biqari." Sesungguhnya aku tidak pandai membaca, sesungguhnya aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril memeluk lagi Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Iqra ya Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad lagi-lagi menjawab, "Ma ana biqari." Kejadian itu terulang sampai 3 kali.
Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama kali Allah turunkan. Itulah wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Rasulullah SAW pada saat itu ketakutan karena tiba-tiba ada sosok yang begitu besar mendatangi Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah SAW pulang menemui istrinya Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada istrinya. Kemudian istrinya menceritakan kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, yaitu salah seorang yang masih mempercayai bahwasannya Allah adalah Rabb semesta alam. Kemudian menjelaskan, dan Waraqah bin Naufal ini menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW yang mendatanginya adalah salah seorang malaikat atau salah satu malaikat yang Allah utus kepada Nabi Musa untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, wahai cucuku, seandainya aku masih hidup, seandainya aku masih dalam keadaan hidup, maka aku akan menolongmu, dimana ketika nanti kamu menjadi nabi, ujian begitu berat datang, ujian begitu amat beratnya menimpa dirimu. Dan setelah kejadian itu akhirnya meninggal pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Dan setelah itu Rasulullah SAW tertidur di dalam selimutnya. Kemudian ketika tengah malam turun firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir, sampai ayat yang ke-10. Itulah wahyu yang kedua yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW tertidur, setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Allah turunkan lagi wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Maksudnya orang-orang yang berselimut di sini adalah Rasulullah SAW. Kum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan kepada manusia. Dari situlah pertama kali Rasulullah SAW dinubuatkan sebagai nabi yang terakhir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita mempercayai akan kisah yang begitu mulia, kisah di mana diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, terlebih dahulu kita membicarakan tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Tadi yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Keutamaan yang pertama adalah bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bulan di mana di dalamnya penuh keberkahan, penuh keampunan, dan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, ketika masuk atau datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala futihat abwabul jannah, membuka lebar-lebar pintu jannah atau pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, kemudian Allah menutup rapat-rapat pintu neraka. Jadi ketika di dalam bulan Ramadan, Allah itu membuka pintu surga selebar-lebarnya. Kemudian Allah menutup pintu-pintu neraka dengan serapat-rapatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan pada saat itu syaitan-syaitan dibelenggu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka dan membuka pintu surga,
disitulah rahmat Allah tersebar. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat hamba-hambanya. Mana hamba-hambanya yang serius, mana hamba-hambanya yang benar-benar mengharapkan ridha Allah, dan mana hamba-hambanya yang tidak peduli sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memaksakan hambanya untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memaksa hambanya untuk mempercayai bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam. Sebagaimana firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Hanya saja Allah berfirman, jikalau seseorang mau beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan yang baik. Dan ketika manusia tidak mau beriman kepada Allah, berarti mengkufurinya, mensekutukannya, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal sebagaimana perbuatannya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui keistimewaan bulan Ramadan begitu mulia, karena di dalamnya rahmat Allah begitu luas, ampunan Allah begitu luas, dan Allah lipat gandakan segala sisi amal ibadah kita yang telah Allah perintahkan kepada kita. Jadi sebelum menyambutnya bulan Ramadan, maka sehendaknya kita semua mempersiapkan amalan-amalan apa sajakah, amalan-amalan apa sajakah yang akan menjadi keutamaan untuk kita, yang menjadi amalan andalan kita di luar amalan-amalan wajib yang Allah tetapkan kepada kita. Di antara amalan wajib yang Allah tetapkan kepada kita ketika bulan Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kemudian sholat 5 waktu tentunya telah diwajibkan kepada kita semua meskipun tidak di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah zakat. Maka dari itu, selain 3 amalan wajib ini yang wajib kita lakukan di dalam bulan Ramadan, maka kita kuatkan amalan-amalan wajib kita tambah amalan-amalan wajib kita dengan amalan-amalan sunnah yang ada. Setelah kita mengetahui keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, mari kita telusuri apa sajakah amalan-amalan yang sepatutnya kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Karena kalau amalan-amalan sunnah tidak kita lakukan di dalam bulan Ramadan, maka kita akan merugi nanti ketika Ramadan telah berakhir. Para sahabat, para ulama, para fuqaha, para orang-orang soleh terlebih dahulu, mereka senang ketika datangnya bulan Ramadan. Mengapa? Karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali kemuliaan. Di antaranya dilipat gandakannya pahala-pahala yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Dan para ulama, para fuqaha, para orang-orang salih dahulu, mereka akan sedih, mereka akan menangis ketika Ramadan itu pergi. Kenapa? Karena Ramadan telah pergi, tapi mereka belum mampu mengerjakan amalan-amalan semaksimal mungkin. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat yang mereka miliki. Semoga kita semua bisa meneladani apa-apa yang menjadi keutamaan para orang-orang soleh yang terdahulu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan pertama yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan adalah bertadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Sekali lagi, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan kita, sebagaimana yang telah Allah jelaskan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini, kalaulah tidak ada di dalam hati kita keinginan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka kita tanyakan kepada hati kita, apakah hati kita masih sehat? Apakah hati kita masih dalam keadaan sehat?
atau sebaliknya hati kita dalam keadaan sakit, bahkan bisa jadi hati kita dalam keadaan mati. Kalau di bulan-bulan lainnya kita tidak bisa membaca Al-Quran, setidaknya di dalam bulan Ramadan kita rajin dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan rajin dan rutin, maka pasti di bulan-bulan yang lain kita lebih malas dan lebih tidak membaca Al-Quran. Kita bayangkan ketika dalam sehari kita tidak membaca Al-Quran. Kita yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Di antaranya dari 4 kitab itu adalah kitab yang paling Allah sempurnakan, yaitu kitab Al-Quran. Ketika kita dalam sehari tidak membaca 1 ayat pun di dalam Al-Quran, maka apa yang akan menjadi syafaat kita di akhirat? Apa yang akan menjadikan penolong kita di akhirat nanti? Rasulullah SAW sudah menjelaskan secara jelas, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pada hari kiamat akan datang kepada kita menjadi syafaat karena kita membacanya. Dalam sehari kita sudah berapa ayat membaca? Dalam sehari sudah berapa lembar kita membaca? Adakah yang hari ini sudah selesai 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya? Atau bahkan sama sekali belum ada yang membaca Al-Quran kecuali di dalam sholatnya. Na'udzubillah kalau sampai di dalam sehari tidak membaca 1 ayat pun di dalam kehidupannya, berarti ia tidak melaksanakan sholat. Karena di dalam sholat, dalam sehari paling minimal itu manusia membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Kalau Al-Fatihahnya tidak dibaca 17 kali dalam sehari, berarti sholatnya dipertanyakan. Dan ketika sholatnya sudah terbengkalai, sholatnya sudah tidak dijalankan, maka amalan-amalan yang lainnya akan senantiasa ikut dilalaikan. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasibu bainan nas yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan Allah hisab di hari kiamat, yang akan Allah pertanyakan adalah seputar tentang sholat. Idza sholahat sholahat amalu kulluh wa idza fasadat amalu kulluh. Apabila sholatnya baik, maka seluruh tataran kehidupan amalan, pekerjaan kehidupannya akan baik. Wa idza fasadat amalu kulluh. Dan apabila sholatnya rusak, maka seluruh tataran kehidupannya, pekerjaannya dalam kehidupannya akan rusak juga. Maka dari itu, sebelum menyambutnya bulan Ramadan, mari kita latih dari saat ini untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa rutin kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lantas kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita hilangkan kemana rukun iman yang ketiga? Kita beriman kepada Allah, memang kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita. Kita beriman kepada malaikat, kita mempercayai bahwasanya ada malaikat yang menulis kebaikan dan keburukan kita yang kita lakukan. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Kalau kita tidak membaca Al-Quran di setiap harinya, kita kemanakan iman kita kepada Al-Quran? Kita kemanakan iman kita kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu mari kita sama-sama tingkatkan lagi rutinitas keseharian kita dalam membaca Al-Quran. Kita maksimalkan. Kita sehari kerja dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore kita kuat. Tapi membaca Al-Quran 1 lembar, baru 1 halaman aja udah ngos-ngosan, udah males, udah gak mau lagi. Lantas yang akan menjadikan kita di hadapan Allah sebagai hujah itu apa? Kalau bukan Al-Quran. Lantas kalau bukan dengan Al-Quran, dengan apa lagi kita mendapatkan syafaat dari amalan-amalan kita? Karena yang paling ringan, yang paling mudah kita dapatkan syafaat adalah dari Al-Quran. Ketika kita membaca, maka kita akan mendapatkan syafaat. Belum tentu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mendapatkan syafaat dari beliau. Karena syarat mendapatkannya syafaat adalah
kita benar-benar memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah ridho terhadap kita, baru Rasulullah dapat memberikan syafaat kepada kita. Tapi kalau dengan Al-Quran, siapapun kita, selagi kita mengaku bahwasanya Allah adalah Rabb kita dan Rasulullah adalah Rasul kita, kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari apa yang telah kita baca. Jadi kita sama-sama introspeksi diri sebelum datangnya Ramadan, sebelum masuknya bulan Ramadan. Coba kita latih, sehari pertama 1 lembar, hari kedua 2 lembar, hari ketiga 3 lembar, sampai 10 hari ke depan. Setelah saat ini kita sudah mampu membacanya 1 hari 1 juz, maka di dalam bulan Ramadan insya Allah kita akan menghatamkan Al-Quran paling minimal 1 kali. Paling minimal 1 kali. Kalau sampai di bulan Ramadan kita tidak sempat untuk menghatamkan Al-Quran, butuh berapa Ramadan lagi untuk kita menghatamkan Al-Quran? Kalau di dalam bulan Ramadan yang penuh keutamaan saja kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak serius dalam menanggapinya, perlu bulan apa lagi untuk menyambut yang akan kita lakukan dengan serius? Ramadan sudah jelas banyak keutamaannya, sudah jelas Allah sebutkan di antara keutamaan-keutamaannya, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan Ramadan. Maka dari itu kita maksimalkan Ramadan kita maksimalkan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran tentunya seharusnya tidak pernah lepas dari dalam hati kita, karena salah sahabat Rasulullah SAW sahabatnya pernah berkata, sesungguhnya ketika seseorang itu merasa beriman kepada Allah, ketika merasa mempercayai bahwasanya Allah sebagai Rabb-nya, maka seharusnya dia tidak pernah kenyang akan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ketika kita sebagai orang yang beriman, ketika kita sebagai orang yang mempercayai bahwasanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik maupun buruk, itu semua Allah yang miliki, maka hendaknya kita tidak akan pernah bosan untuk membaca, melantunkan, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini Allah turunkan rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Kenapa Al-Quran bukan yang Allah pakai di terakhir itu, bukan Injil, bukan Zabur, bukan Taurat? Karena ketiganya ini belum sempurna. Allah sempurnakan dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah mengatur tataran kehidupan manusia dari pertama kali diturunkan sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan Al-Quran, harus kita sesuaikan dengan keadaan kita. Tapi yang benar adalah kita harus menyesuaikan hukum-hukum yang ada sesuai dengan Al-Quran. Banyak kejanggalan di negeri kita pada saat ini. Di antaranya ada yang mengatakan sholat itu memang Allah perintahkan, tapi tidak 5 waktu. Allah itu hanya merintahkan sholat, tapi tidak ada kata 5 waktu di dalam Al-Quran. Memang benar, di dalam Al-Quran itu tidak ada Allah perintahkan, hei umat manusia, sholatlah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Secara langsung Allah tidak memerintahkan itu, tapi Allah langsung merangkum satu ayat yang seharusnya orang yang mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Allah memerintahkan sholat 5 waktu, padahal ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Isra juz yang ke-15, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr. Allah memerintahkan sholat kepada kita ketika matahari tepat di atas kita, kemudian setelah bergeser sedikit Allah perintahkan kepada kita sholat. Sholat apa itu? Sholat zuhur. Allah sudah sebutkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, dan ini yang harus
kita ketahui, yang harus kita pahami, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmulah sebelum kita berkata dan sebelum kita melakukan sesuatu. Karena ketika kita tidak mempunyai ilmunya, tidak mempunyai dasaran-dasaran ilmunya, maka kita akan tersesat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang ahli dalam bidangnya, ketika kita atau kita semua yang ada di sini ataupun seluruh manusia yang ada tidak mengetahui suatu hukum. Maka kita tanyakan kepada orang yang mengetahui, dan jangan sampai kita mengerjakan apa-apa, berkata apapun itu tanpa ada didasarinya ilmu yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang sholat, tentang kejelasan sebenarnya Islam itu sudah benar-benar agama yang sempurna. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Bahkan ada orang yang mengakunya Islam, menyembah Allah, mengakui Rasulullah sebagai Rasulnya, tapi Al-Quran tidak dipercayainya. Lantas bagaimana keimanannya dengan Allah? Keimanannya dengan rukun iman yang ada 6 harus dipertanyakan. Apakah ia sudah mengimaninya secara sempurna ataukah belum? Apakah sudah mengimaninya secara gamblang atau belum? Kalau belum, sempurnakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, tapi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiqina salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Memang orang munafik itu ibadahnya lebih rajin daripada orang Islam lainnya. Tilawatul Qur'annya lebih fasih daripada orang Islam lainnya. Tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghancurkan Islam, dengan tujuan untuk menyesatkan manusia-manusia yang senantiasa kafah beriman dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Sedang azan, kita dengarkan azan terlebih dahulu, nanti insyaallah sedikit kita lanjutkan tentang tadarus Quran. Mari ketika Ramadan nanti kita maksimalkan Ramadan kita, paling setidaknya kita menghatamkan 1 kali Al-Quran. Kita baca dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, bukan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin minar Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad, menyampaikan wahyu, mengajari Al-Quran, mengajari tartil-tartilnya itu ketika malam-malam bulan Ramadan. Maka dari itu kita ambil keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, kita selesaikan bacaan Al-Quran kita, paling minimal 1 kali kita akan menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu adalah makan sahur. Banyak orang yang belum mengetahui keutamaan-keutamaan makan sahur. Meskipun orang-orang berpendapat makan sahur itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib hanyalah puasa. Tapi ada satu sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk sahur. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan, meskipun kalian hanya meminum seteguk air. Maka dari itu sama-sama ketika nanti bulan Ramadan, jangan kita hilangkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam puasa kita, yaitu dimulai dengan makan sahur, dilanjutkan dengan kita berpuasa, menahan hawa nafsu dari segala yang Allah larang kepada kita sampai nanti tenggelamnya matahari atau datangnya waktu maghrib. Kemudian yang ketiga yaitu bersedekah. Kenapa sedekah ini menjadi tolak ukur daripada manusia ketika datangnya bulan Ramadan? Rasulullah SAW pernah bersabda, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan, dan yang paling istimewanya lagi itu ketika datangnya bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih meningkatkan sedekahnya ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan kita belum sedekah di bulan-bulan yang lain,
Mari ketika kita Ramadan kita sedekahkan 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Kalau di Ramadan kita belum tergerak hatinya buat sedekah, belum termotivasi untuk menyerahkan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan, lantas di bulan-bulan lain apakah kita akan termotivasi? Kemudian yang selanjutnya adalah melafalkan doa. Kenapa doa? Karena doa ini Rasulullah SAW sendiri menjelaskan, ketika seseorang itu berpuasa maka doanya akan terijabah, terkabulkan. Kata Rasulullah, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan pernah tertolak. Yang pertama adalah seseorang yang puasa. Jadi ketika kita berpuasa banyak-banyak minta sama Allah, ya Allah berikan hamba rizki yang banyak supaya hamba mendapatkan pahala sedekah daripadamu. Jadi jangan kita minta harta untuk keinginan kita doang, tapi kita minta harta untuk supaya kita mendapatkan pahala-pahala sedekah. Dan ketika sudah Allah berikan, jangan sampai kita lupa kepada yang memberi. Jadi Allah berikan kepada kita harta, itu sebenarnya untuk lagi kita bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Jadi dari pahala orang kita memberikan kepada orang yang berpuasa, itu kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang puasa. Contohnya saya berpuasa, diberikan makan oleh orang lain, maka orang yang memberikan makan ini akan mendapatkan pahala sama seperti apa yang saya dapatkan ketika saya berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi motivasi kita semua, mari kita sama-sama nanti ketika datangnya bulan Ramadan, ketika masuknya bulan Ramadan, kita siapkan makanan-makanan untuk orang yang berpuasa, meskipun tidak banyak, meskipun hanya seteguk air putih, hanya seteguk teh manis, tapi ketika diminum oleh orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah sholat malam. Tidak asing lagi ketika dalam bulan Ramadan, sholat malam atau sholat tarawih itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Islam. Ada yang sholatnya sebentar, ada yang sholatnya cepat-cepat dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan sholat karena kesungguh-sungguhannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan umroh ketika kita mampu. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya melaksanakan umroh di bulan Ramadan sama dengan melaksanakan haji. Bukan berarti telah luntur kewajiban haji daripada kita. Yang dimaksud sama seperti pahala haji adalah pahalanya, keutamaannya, bukan berarti kewajiban hajinya telah hilang. Kita semua wajib haji ketika kita mampu. Tapi ketika kita mampu umrah di bulan Ramadan, bukan berarti kewajiban haji telah luntur dari diri kita. Hanya saja yang luntur bukan kewajiban hajinya, akan tetapi kita mendapatkan pahala haji dari bulan Ramadan karena kita melaksanakan umroh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.